menjelaskan tentang syarat boleh menjamak takhir sholat. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kebolehan orang Islam menjamak sholat dengan jamak takhir. Kemarin jamak takdim udah dibahas, sekarang jamak takhir. Surutu syarat-syarat jam'in takhiri, jamak takhir isnani 2. Kalau kita mau jamak takhir syaratnya 2. Nah, ini 2 nih syaratnya. Di jamak takhir sholat yang pertama dikerjakan gabung dengan sholat yang waktu kedua. Johor dikerjakan di sholat asar, namanya jamak takhir. Maghrib dikerjakan di sholat isya. Syarat yang pertama niyatut takhiri, niat menunda sholat. Jadi udah niat dulu. Ya. Ini masuk waktu johor, Allahu Akbar gitu udah niat tuh. Ya Allah saya niat jamak takhir. Jadi sholat johornya di sholat asar nanti. Jangan nggak niat harus niat. Waqad baqiya, pada saat sungguh masih tersisa. Pada saat sungguh masih tersisa min waqtil ula, dari waktu sholat pertama. Jadi niatnya di sholat pertama. Jamak takhir itu jangan udah masuk asar baru niat jamak takhir, kagak boleh, kagak sah. Harus di sholat pertama baru niat. Ya Allah saya niat sholat jamak takhir. Udah diniatin, jangan nggak diniatin. Waktu maghrib, ya Allah saya niat sholat jamak takhir. Nanti berarti maghrib itu nggak dikerjain, nanti waktu isya. Tapi itu bukan berarti di rumah kan ya? Enggak, karena ada ini bukan di rumah. Iya, enggak di rumah ini mas. Jadi kita niatnya di sholat pertama udah niat ya, dalam hati harus diucapin. Saya niat jamak takhir ya Allah. Jangan diem baik. Datang niatnya nanti di waktu sholat kedua. Ini syarat. Mayasa'uhu, selama masih luasnya waktu sholat yang pertama. Jadi waktunya masih ada. Kita niat tuh jamak takhir. Yang kedua wadawamul uzri, dan masih berlakunya ujur. Wadawamul uzri, dan masih berlakunya ujur. Ujur jamak takhir itu safar, musafir, melakukan perjalanan jauh, melakukan perjalanan jauh. Kita niat jamak takhir itu termasuk ujur gitu. Atau sakit yang sangat berat, kita melakukan sholat setiap waktunya, berat. Sakitnya udah berat baji ya. Kalau johor sholat, ntar asal sholat lagi, kayak kita berat banget untuk melakukan itu, maka boleh jamak boleh ya. Tapi kalau sakit masih bisa per waktu sholat mah jangan. Iya. Nggak ada sedekahan ya jamak sholat. Sedekahan jamak sholat. Repot nih tamu jamak beda. Ntar johor di asar. Kagak bisa bang kalau sedekahan mah ya. Perjalanan pertama kita melakukan perjalanan luar dari Purwok Cabe bisa ke Bandung, udah dekat itu Sukabumi dah kayak paling ini ya. Apalagi sampai pulang kampung ke Jawa boleh, udah boleh tuh ya. Boleh kita jamak. Kalau jamak takhir berarti di sholat pertama masuk waktu kita niat. Udah saya niat buat jamak takhir ya Allah. Nah masih berlakunya ujur sholat ila tamami saniyah, sampai sempurnanya waktu sholat yang kedua. Sampai sempurna atau sampai mentok sholat kedua, mau habis masih ada jamak takhir. Kalau kemarin jamak takdim, sholat pertama yang wajib dikerjain dulu.
Kalau sholat kedua yang dikerjain dulu sah nggak kemarin? Kagak sah. Jamaah takdim nih, sholat asar dimajuin ke zuhur, maka ngerjainnya sholat zuhur dulu. Habis zuhur baru asar. Jangan asar dulu, agak sah. Jamaah takdim mah harus sholat yang pertama, karena sholat asar ngikutin ngekor gitu. Nah kalau jamaah takhir sholat yang pertama ngekor kepada sholat yang kedua, maka mengerjakannya apa asar apa zuhur dulu? Asar dulu. Maka mengerjakannya asar dulu, baru johor atau asar. Allahu Akbar kita asar dulu. Tapi boleh juga kalau takhir mah kita sholat johor dulu, terus asar boleh. Cuman utamanya asar dulu karena dia waktunya johor ngekor. Cuman boleh kalau takhir mah walaupun johor dulu dikerjakan tetap sah. Kalau takdim nggak boleh, harus johor dulu, asar belakangan. Begitu bedanya. Oh bedanya begitu tuh. Nah selama kita masih berlaku ujur, kan ujurnya perjalanan jauh ya, selama lagi perjalanan itu ya tetap jamak sholat berlaku. Jamak takhir kalau kita mau niat takhir berlaku terus ya. Boleh kita kerjain. Itu syaratnya dua, niat di sholat pertama, kemudian selama perjalanannya masih kita lakukan, belum pulang ke kampung, nyampe ke Pondok Cabe, maka itu tetap berlaku sholat jamaah takhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maslun. Pasal ini menjelaskan tentang syarat sholat qashar. Nah, sholat qashar ya. Kalau sholat jamaah, sholat digabung. Kalau sholat qashar, sholat yang 4 rakaat ya, dikurangin atau diringkas menjadi 2 rakaat, itu namanya sholat qashar. Surutul qasri, syarat-syarat sholat qashar sabaatun, ada 7. Kalau kita mau ngerjain sholat qashar maka memenuhi syarat 7 ini bagi. Harus memenuhi 7 syarat. Kalau tidak memenuhi 7 syarat kagak boleh kita sholat qashar. Ayyakuna safaruhu. Yang pertama, keberadaan perjalanannya, keadaan perjalanannya marhalataini, mencapai 2 marhalah. Kalau di kitab ini 2 marhalah itu 88 km. Ya. Kalau bumi ada dia. Iya, Gandong. Apalagi sampai ke Jawa Barat, Cirebon, Semarang, nyampe udah kena jamaah qashar udah boleh. Karena udah 2 marhalah. Ada yang hitung 85 km kilometer. Itu kagak tidak membatalkan sholat qashar walaupun perjalanan itu bisa ditempuh dalam waktu yang cepat. Ada kereta, karena ada kereta, gitu kan? Ya kereta cepat. Cuman dalam waktu berapa tuh? Berapa? Nggak nyampe 1 jam kan? Coba kalau naik mobil kan lama. Jalan kaki apalagi? Zaman Rasul jalan kaki. Iya berarti. Terus ini ke Bandung jalan kaki. Naik sepeda ontel. Dulu awat banget. Naik motor cepetan, naik mobil cepetan, naik kereta. Nggak nyampe 1 jam. Walaupun perjalanan itu bisa ditempuh karena kecanggihan teknologi, enggak nyampe ya berjam-jam cepat itu tetap boleh. Iya, tetap tidak menggugurkan sholat qashar. Ada. Kalau mau kita sholat qashar ya boleh gitu. Paham ya? Bukan masalah jarak tempuh ini bisa
dicapai dengan cepat atau lambat, bukan. Ada yang mikir gitu, ada yang mikir begitu. Zaman sekarang mungkin bisa cepat, bukan masalah cepatnya, jaraknya udah 2 marhalah atau belum, itu syaratnya. Bukan masalah suratan, cepat, aula atau tidak cepat nyampe nya, paham ya? Iya. Kali 15 menit kan? Hah? Iya. Iya, banyak tolak kan orang. Bukan begitu, Baji. Jaraknya, syarat itu jaraknya, bukan kecepatan atau lambatnya menempuh jarak itu. Ah, gitu ya. Tuh, walau kotoran hadil masafah filah jotin, walaupun jarak tempuh ini bisa ditempuh dalam sekejap. Push. Iya, enggak menggugurkan syarat kita boleh mengqashar sholat. 1, 2 dah. Wa ayyakuna mubahan, wa ayyakuna yang kedua, kondisi perjalanannya mubahan, perjalanan yang boleh, bukan perjalanan maksiat kita ke sono. Bukan perjalanan untuk nyamperin open BO, bukan. Bandung di janjian sono di hotel gitu. Ada sekarang wajib begitu. Iya, itu perjalanan maksiat, tujuan udah maksiat itu mah. Lah mau kosor kagak boleh. Sholat juga kagak bakalan begitu mah, begitu mau kosor. Iya. Nah, kita jalannya rekreasi atau mau ziarah atau pulang kampung kan boleh begitu, Baji. Yang begitu-begitu tuh yang boleh, baru ada sholat kosor. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutin ya. Karena udah isya. Nanti syarat yang ketiga apa? Insyaallah kita lanjutin.